Tapi karena harga awalnya beda, jatuhnya juga beda kayak gitu. Jadi tergantung stimulus tambahannya seperti apa. Persepsinya juga jadi beda. Saya kan K-nya juga beda. Nah ini aplikasi JND ke pemasaran. Alasan menggunakan JND. JND itu ya tadi tuh yang Weber, hukum Weber tadi. Ini ada itu kan teori menurut hukum Weber ini supaya berbagai perubahan negatif tidak dapat dengan mudah dilihat oleh publik. Dan kadang-kadang itu sebenarnya kita dipermainkan sama orang marketing tapi kita nggak tahu. Kayak misalnya aja harganya Rp99.999 ya, padahal ya percaya sama 100.000 ya toh. Tapi kita sudah mikirnya oh itu cuma Rp99.000 padahal ya 100.000. Itu salah satu strategi aja buat menarik konsumen. Terus supaya perbaikan produk sangat jelas bagi konsumen tanpa pemborosan yang tidak berguna. Ini adaptasi konsumen. Tingkat adaptasi adalah jumlah stimulus di mana konsumen sudah terbiasa kayak tadi. Semakin banyak kita menghadapi sesuatu atau kita mengetahui informasi tentang sesuatu, itu semakin tingkat adaptasi kita semakin tinggi kan. Sudah tahu, sudah kebiasaan. Oh ya, ya gitu aja. Kayak tadi yang belum tahu, misalnya kaget atau heran atau apa, gitu. Jadi kan beda. Orang yang sudah tingkat keterlibatannya tinggi sama yang rendah itu jatuhnya akan beda nanti. Dunia panca indera dan pembentukan persepsi. Dunia panca indera yang merupakan sejumlah sensasi yang berlainan dan hampir tidak terbatas dan terus-menerus mengalami perubahan yang hampir tidak kentara. Itu kayak setiap hari kita melihat sesuatu yang berbeda. Itu persepsi juga beda. Misalnya juga awalnya kita misalnya cuma dengar dari orang, oh itu loh apa namanya makanan di restoran itu loh nggak enak misalnya di restoran A itu nggak enak, tapi ternyata setelah kita ke sana kita coba terus habis itu kita ngerasakan oh ternyata kok beda. Nah itu kan bisa juga persepsi kita berubah ya kan. Ada juga yang pernah dengar namanya halo efek nggak? Halo efek itu kayak misalnya si misalnya Mbak Mbak Siti bilang ke Mbak Rianti kalau oh makanan di situ tuh enggak enak ya itu ya tadi. Jadi padahal kita nggak nyoba sendiri, tapi karena sudah dengar atau apa itu jadi nggak enak. Jadi di pikiran kita tuh terus oh restoran itu enggak enak jangan pergi ke sana. Padahal sebenarnya misalnya enggak. Maksudnya kan tiap orang beda-beda. Itu hal efek kayak gitu. Kesan pertama itu loh biasanya hal efek itu. Jadi kesan pertama apa yang kita dapat itu sudah langsung terkungkung kan kadang-kadang ada gitu kan. Ada yang masih kesan pertama begitu menggoda. Jadi langsung tertancap di pikiran. Wah. Nah, ini pengaruh stimulus terhadap persepsi. Stimulus bisa dikontrol dan dimanipulasi oleh pemasar dan pengiklan untuk menarik perhatian konsumen. Makanya banyak penelitian kalau tentang konsumen atau misalnya tentang iklan itu penelitiannya ya kesan pertama itu biasanya dalam. Alah, kayaknya kalau penelitian tentang konsumen atau tentang iklan, advertising gitu tuh biasanya banyak juga yang eksperimen. Jadi kayak manipulasi, maksudnya misalnya ada beberapa kondisi yang berbeda, itu kita mau lihat kira-kira sama nggak sih, misalnya sikap mereka atau perilaku mereka itu banyak. Kalau mbak-mbak mau baca artikel penelitian, tapi kebanyakan sih bahasa Inggris, itu banyak banget yang studinya atau penelitiannya itu tentang eksperimen, jadi dimanipulasi. Kalau kondisi seperti ini itu mereka akan bereaksi seperti apa. Tapi kalau kondisi seperti ini mereka bereaksi seperti apa kayak gitu.
Nah, itu stimuli mana atau aspek-aspek lingkungan mana. Itu di kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi persepsi kita. Jadi kayak misalnya kita awalnya hidup di misalnya di orang-orang negara barat misalnya ya, mereka kan dari kecil terbiasa misalnya hidup individu, berikut begitu mereka pindah ke negara-negara yang kolektif, maksudnya yang hubungan sosialnya sangat tinggi, itu akan terasa beda. Jadi pengaruh lingkungan itu juga mempengaruhi persepsi kita. Terus faktor individu yang mempengaruhi stimuli mana pengalaman konsumen. Jadi pengalaman itu juga bisa mempengaruhi persepsi kita sama motif mereka pada waktu tersebut. Jadi sebenarnya banyak faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Terus karakteristik stimulus yang dapat menarik perhatian, ukuran, warna, intensitas, kontras, posisi, dan segala macamnya. Kayak misalnya beli aqua, ada yang botolnya tuh bunder biasa, ya nggak bunder sih, kayak tinggi biasa gemuk gitu. Ada yang botolnya modelnya tengah-tengahnya agak jeglong. Nah itu kan lebih lebih gampang untuk dipegang, otomatis kan orang lebih pilih yang itu misalnya. Itu kan dari sisi bentuk ukuran itu kan juga mempengaruhi kita tertarik membeli yang mana. Kan konsumen kan pasti pilih yang lebih mudah bagi mereka. Terus mungkin bahannya ada yang licin atau yang apa, kan beda-beda. Itu termasuk stimulus, karakteristik stimulusnya seperti apa. Terus pengaruh faktor individu terhadap persepsi harapan. Orang biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat dan apa yang mereka harapkan berdasarkan apa yang diketahui. Itu harap. Jadi kan kita misalnya datang ke kita misalnya datang ke restoran yang terkenal banget, katanya orangnya enak, makanannya enak, tempatnya oke. Nah itu kan berarti kan kita pengen banget, harapan kita, harapannya kalau kita datang ke situ kita akan melihat sama merasakan apa yang orang-orang bilang. Itu harapan kan di situ. Itu akan mempengaruhi persepsi kita. Tapi misalnya andai kata ternyata sampai sana kondisinya bertolak belakang, otomatis persepsi kita akan berubah. Itu juga bisa. Kalau nggak enak kan kecewa. Terus mungkin bisa jadi kita ngomel-ngomel sama temen yang bilang kalau tempat itu enak. Ya nggak, pernah nggak kayak gitu? Katanya enak tapi kok jadinya bisa tuh kayak gitu. Terus motif, kesadaran akan meningkat terhadap stimuli yang relevan dengan kebutuhan dan minat seseorang. Iya. Pengaruh situasi terhadap persepsi. Jenis situasi yang dihadapi konsumen dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan yang akan dihadapi konsumen. Ini keterlibatan, perasaan pribadi mengenai kepentingan atau ketertarikan konsumen untuk menggabungkan konsumen membuang. Jadi kayak keterlibatan, misalnya pencarian informasi, misalnya mbak-mbak penasaran, dicari informasi itu juga termasuk keterlibatan terhadap sesuatu. Saya penasaran terhadap suatu barang, cari informasinya secara detail, ini gimana-gimananya, misalnya mau beli laptop, dicari spesifikasinya, misalnya yang prosesornya apa, CPU-nya apa, memorinya berapa, baterainya jenisnya gimana. Nah itu kan berarti kalau mbak cari informasinya lebih lanjut, itu tingkat keterlibatannya tinggi terhadap sesuatu. Ini faktor-faktor dalam keterlibatan, jenis produk yang dipertimbangkan itu juga. Misalnya kan ada, kalau kayak minggu lalu nggak salah kita bilang kalau barangnya mahal biasanya kan kita berpikir dulu cari informasi, tapi kalau misalnya kayak cuman beli minuman atau makanan udah nggak pakai berpikir lebih jauh, pokoknya yang ada ya sudah dibeli ya kan, nggak mikir